2 jam ngantri demi burgernya Fadil. Gue lagi mau syuting Traffic Ban punya Fadil Jaidi. Takis bos. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. Jadi ya, ini udah kali kedua kita kesini. Kemarin tuh hari Jumat gue sempat kesini dan penuh banget. Gue datang antrean 116 ya. Dan itu ngantri masih ada sekitar 70 nomor lagi sana. Jadi akhirnya mana hari Jumat kita nggak jadi syuting. Lu mau tau kan mau syuting apa? Udah tahu kan ya? Gue lagi mau syuting Traffic Ban punya Fadil Jaidi. Kemarin gue ngeliat di Instagramnya kok kayak burgernya enak gitu ya. Ada hotdognya juga. Gue penasaran mau nyobain. Gimana rasanya? Kemarin kita udah sempat nyobain baksonya Pak Muh ya. Sekarang kita bakal cobain Traffic Ban punya Fadil. Gue nggak tahu rasanya kayak gimana, berapa harganya, tampilannya sih oke sih, gue suka, lumayan tempting di lidah gue, kayak bakalan enak. Cuman nggak tahu gimana rasa aslinya ya. Kita bakal cobain langsung. Tadi lu ngecek San ya? Ngecek. Ada berapa? 135 dari 170. Iya, ada 170. Berarti ada sekitar 30 orang lebih yang lagi ngantri juga di sana. Kita bakal cobain. Kita kasih lihat gimana keadaan di sana sekarang. Ini berarti hari ke berapa ya? Ini belum ada seminggu sih, kayak belum ada seminggu. Ini gue syuting di hari Senin. Kita bakal cobain gimana rasanya. Jadi teman-teman klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Let's go nyoba. Nyobain burger Fadil Jaidi dah. Nah, udah nyampe nih Traffic Ban. Jadi gak bohong sama Gildak ternyata ya. Ini udah lumayan agak sepi. Tadi itu yang pas kita Jumat kesini Gojek penuh banget. Traffic Ban, wih warna kuning pas tuh. Anjas, kita cobain langsung gimana. Udah sampai guys di dalam. Jadi kalau kalian masuk tuh dari situ tadi. Ini, nah ini tulisannya nih, Lovano, Loveto, Enao. Itu nggak tahu itu nama dari Pak Muh. Kita bakal ngantri di sini, bakal buat nyobain burgernya Fadil Traffic Ban. Wanginya enak ya. Cuman sayangnya kalau gue lihat tempat duduknya kayaknya kurang memadahi. Jadi kalau misalkan kalian makan di sini, kebanyakan emang pada mesennya via GoFood, take away semua ya. Tuh ada foto Fadil juga sebelah sana tuh. Nah, mereka sama Traffic Ban ya. Ban kan roti, Traffic kan jalanan. Mereka roti jalanan. So ada open kitchen di sini. Lu bisa ngeliat cara bikinnya. Tuh lihat deh. Dia pakai beef gitu, daging patty, ada kejunya. Wah, hangat panas. Iya dong. Ini buka jam berapa sih Mbak? Jam 10. Jam 10 sampai jam berapa? Kita karena sekarang lagi kontrol kan lagi rame jadi Oh, jam rame. 9. Jam 9. Berarti GoFood sama GrabFood tidak ada? Grab sudah ada. Kalau dia tutupnya nanti jam 9 jam 8.50. Oh, lebih cepat ya? Iya. Oh, jadi ini menunya Mbak ya. Rekomendasinya apa Mbak? Maka mau cobain yang saya dia baru ada. Sei? Iya. Mana? Yang mana? Daging saya dengar. Oh, ini. Iya. Kalau ini hotdog. Iya, itu hotdog. Kalau ini bestseller yang mana? Bestsellernya yang Michigan hotdog. Oke, aku mau ini satu. Michigan hotdognya satu. Ya. Lalu yang single, ini single. Saya Iya. Diego single satu. Apalagi Mbak? Soda black montana. Bedanya namanya apa? Dia ada apa yang sama cheese. Kalau ini? Dia pakai black pepper sauce. Oh, aku mau ini deh. Yang mana yang cheese aja? Yang single. Tinggal cheese satu. Single. Terus mau Traffic mac and cheese satu. Ya, lu mau apa? Mau barengan nggak? Oh, berarti Traffic satu. Mineral water 2. Udah cobain, kebetulan gue belum makan nih dari pagi. Jadi 180.000 pembayarannya. Pakai GoPay. Berarti bisa pakai GoPay, bisa pakai cash doang ya, Mbak? Tapi kita sebenarnya semuanya bisa, tapi nanti transaksinya mau kita ke GoPay. Oh, gitu. Ya wes, kita bayar dulu, nanti kita update lagi kalau udah jadi ya. Oke, sudah nyampe ya. Nunggu dari jam, ada kan nggak 2 jam di sini? Ada, 2 jam ada. Jadi gue tuh nyampe sekitar jam 2-an ya. Sekarang tuh jam 4. Jam 4 ya. Jam 4 kita nyampe di sini. Jadi dari tadi tuh gue ngantri pas pertama kali datang tuh tadi urutan ke 135. Nah, gue dapat urutan 170. Nah, nunggu 2 jam untuk mendapatkan burger dan juga hotdog dan juga mac and cheese yang kita pesan. Oke, total makan tadi ada 180 ya. Nih, daftar kita makan nih.
Berarti kalau kesini, gue nggak rekomendasi makan di tempat sih. Soalnya tempatnya terbatas. Jadi kalau kalian kesini paling enak take away. Kalau nggak pesen via ojek online. Karena kalau mau kesini tempatnya nggak banyak. Yang di atas lagi direnovasi ya. Jadi gue nggak rekomendasi buat makan di tempat. Dan juga tempatnya menurut gue karena penuh, banyak yang beli jadi agak panas, agak apa, sumpek gitu ya. Cuma secara tempat kalau dilihat emang nuansanya oke, di Jepangan, karena kan dia di belakangnya Gildak nih lokasinya. Jadi kalau kesini beberapa kalau lagi nggak rame bisa buat spot foto bagus. Oke, kita bakal cobain aja. Cuma sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Oke, kita cobain dengan jujur karena ini kita beli ya, nggak di endorse. Emang jurusan paling basic kali ya. Ini apa sih namanya? Ini kalau nggak salah Seidego deh, yang single harga 38.000. Dia pakai daging asap katanya. Dia tuh bukan pakai brioche ya, dia pakai ban. Jadi itu kalau brioche tuh ada wijennya. Kalau dia nggak, dia kayak roti biasa. Cuman kok tipis banget ya, kayak di foto kayak tebel ya. Di foto tebel kok akhirnya agak kecil ya. Cobain aja. Cuma sebelum kita makan kita sebut dulu takis bos. Coba kita kasih saus ya. Kali bisa lebih ngebantu ya. Menurut gue tuh rotinya lebih cenderung manis. Jadi dia punya ban itu lebih cenderung manis. Hampir kayak lu pernah makan bakpao nggak lu? Roti bakpao tuh manis-manis, tepung bakpao itu kayak begini. Kita kasih saus. Gue sih nggak ngerasa daging asap ya. Dia bilang kan tadi kan Seidego tuh kan pakai daging asap ya. Emang gue nggak berasa sih. Gue suka burger ya, baik yang burger pakai patty, pakai brioche, kalau nggak pakai ban, gue suka gitu. Cuman ini gue ngerasa dia punya bannya nggak anget gitu ya. Apa ya, kalau dipegang tuh nggak anget, terlalu dingin gitu. Karena menurut gue kalau lo makan burger itu biasanya kan dia punya bannya atau brioche kan kayak dipanggang dulu, dipanggang kayak dibolak-balik kan bakal anget. Nah cuman nih kalau dimakan jatuhnya nggak anget, dingin dia punya rotinya. Rotinya dingin, terus empuknya sih lumayan empuk ya, lumayan empuk tapi kurang anget gitu dia punya bannya. Tuh. Mungkin ini mesti banyak di develop deh. Menurut gue dia punya rotinya terlalu dry banget, terlalu kering ya. Tuh. Terlalu kering, jadi kalau dimakan tuh kurang moist, kurang juicy gitu. Mungkin bener sih feeling gue memang si traffic ban mesti di-develop lagi, mesti dikembangin lagi dari segi rasa sama bannya, karena kering banget menurut gue, terlalu kering sih. Jadi makannya seret kan loh. Soalnya harganya lumayan ya, 38.000 ya. Kalau 38.000 tapi harganya kurang dapet, gua agak gimana gitu. Apalagi di sini ada namanya Fajil ya. Nah, sekarang gua mau cobain si mac and cheese. Cobain nih, takis. Lihat ya, dia punya mac and cheese itu pakai makaroni, tapi saus kejunya itu agak-agak manis, asin, gurih. Enak. Kita kasih saus ya. Kasih saus. Jadi menurut gua makaroni itu kenyalnya pas ya, masaknya well done, nggak overcook, nggak kelembekan, tapi masih al dente dibilang. Ya, makaroninya masih al dente. Kalau dimakan tuh kenyal, nggak overcook, lembut banget. Sausnya tuh manis, gurih. Burgernya menurut gue biasa aja sih, terlalu kering, dagingnya tuh kurang juicy. Dia punya patty-nya ya, patty-nya tuh dagingnya tuh kurang juicy. Rotinya juga terlalu kering menurut gue, mesti develop banget deh. Tapi malah mac and cheese-nya malah enak. Ini adalah Chicago Cheeseburger. Gue pesan yang single, ada kejunya nih. Tuh. Dia pakai keju lembaran gitu ya. Gue lupa apa sih yang keju warna kuning itu, cheddar cheese ya. Jadi dia pakai cheddar cheese dipanggang. Dagingnya sih nggak begitu tebel ya, daging patty-nya tuh. Ya sedang lah. Bentuknya hampir sama kayak burger McD ya. Tipisnya tuh kayak burger McD, Big Mac-nya kayak begini nih. Kalau kalian lihat yang nggak begitu tebel, sedang lah gitu. Cobain ya. Ini harganya adalah 32.000 guys. Cobain ya. Takis.
Saus. Menurut gua rasa dagingnya sama kayak yang sebelumnya. Rotinya masih tetap roti yang kering. Cuman kalau nggak dikasih saus, gua lebih bosan makannya. Kalau dikasih saus lebih mungkin nambah ada rasa pedesnya. Cuman kalau nggak dikasih saus, lu makannya lebih bosen. Nanti spesial maksud gua dari si daging itu nggak ada yang spesial. Jadi kalau dimakan lumayan bosen. Ini enak banget sih. 2 jam ngantri demi burgernya Fadil. Cuman pas gue makan ternyata lebih enaknya mac and cheese. Gue udah makan mac and cheese, burger udah kita cobain burgernya dua-duanya. Sekarang gue mau nyobain ini nih. Dia adalah namanya Michigan hotdog. Michigan hotdog, kalian ya, itu dia punya hotdognya atasnya dikasih kayak mac and cheese-nya kayaknya sama ya, apa beda ya? Coba, gue mau coba dulu atasnya. Beda apa sama ya? Sama, hampir sama. Cobain ya, kita angkat hotdognya. Makannya masih belepotan. Cobain ya. Secara tampilan kini paling tempting ya dari semua kayak burger atau apa mac and cheese ini kayak paling menggiurkan sih ini nih tuh. Wah, semuka gua penuh. Cobain ya. Tapi nggak ada yang hangat artinya. Ya hotdog juga kagak hangat, bingung gua. Apa kagak diangkatin sama dia? Udah takis. Better nih. Saus kejunya enak, bukan tipikal saus keju yang murahan ya. Kalau lu bayangin ini saus kejunya kayak Richeese beda. Ini jauh berbeda dengan saus keju Richeese. Tapi kalau lu inget dulu ada 7-Eleven bisa kasih saus keju kayak begini. Ketika gue makan ini, saus kejunya mengingatkan gue sama 7-Eleven yang biasa diambil sama anak-anak bocah tuh buat dimakanin kejunya. Tuh. Rotinya masih kurang sih menurut gue. Kejunya wangi, gurih, asin, sedikit manis, enak deh. Dan sosisnya menurut gue enak. Sosisnya dia kayak sosis, kayak smoke sosis gitu. Jadi kalau dimakan tuh ada wangi-wangi smoky-nya, gurih. Terus daging sapinya berasa menurut gue. Lebih berasa sosisnya daripada patty burgernya. Saran gue kalau kalian kesini, mendingan sih pesennya via ojek online ya, biar nggak kelamaan. Terus kalau kesini, saran gue mendingan pesennya yang mac and cheese sama hotdognya ya, Michigan hotdog. Harganya ini adalah 35.000. Nih sosisnya nih, ukurannya sedang lah ya, nggak gede-gede banget. Oke, berarti bisa apa? Kentangnya? Cobain ya, kentangnya guys. Kentangnya sih ada lah ya, kering banget nih. Sumpah sih, menurut gue nih menu-menunya masih banyak yang di-develop lagi, masih banyak yang dikembangin lagi. Dari segi rasa sama apa ya, rotinya masih dikembangin lagi sih. Karena menurut gue tampilannya di menu udah bagus, cuman pas dimakan tuh rasanya agak kurang nonjok. Cobain, gue kasih nilai ya, gue kasih nilai objektif sesuai dengan apa yang gue makan. Untuk pertama, burgernya yang tipe Chicago Cheeseburger dengan harga 32.000, gua kasih nilai 7 dari 10. Lalu untuk si Seidago Burger singlenya dengan harga 38.000, itu gua kasih nilai 6,5. Untuk mac and cheese-nya dengan harga 40.000, mac and cheese 40.000, tapi enak, pantesan mahal. Mac and cheese-nya 40.000, gua kasih nilai 8 dari 10. Enak. Gue suka mac and cheese-nya, kombinasinya pas, nggak enak tapi creamy-nya dapet. Lalu si Michigan hotdognya dengan harga 35.000, gue kasih nilai 7,5 dari 10 ya. Jadi menurut gue pertama sih mac and cheese, kedua hotdog, ketiga ya burgernya lah. Gue kalau kentangnya, gue sih nggak akan pesan lagi, terlalu kering banget. Lihat ini, kentangnya kering banget. Kayak gue nggak ngerti deh masaknya overcook, kelamaan atau gimana. Dia buka jam 10 ya. Kita masukin lah sebelah sini ya, jam bukanya. Ada alamat lengkapnya, gue masukin di bagian kolom deskripsi. Tinggal cek langsung, bisa datang ke sini. Cuman saran gue supaya nggak capek nunggu sama takutnya nggak dapet tempat, mendingan makannya di rumah, pesannya pakai ojek online ya. Sekarang kita saatnya mau
nongkrong tuh karena Hasan ternyata juga mau pesan makan di sini, kelaparan katanya. Kita update lagi pas Hasannya udah mau pulang dan closing. Oke, saya makan kenyang, saatnya kita pulang. gue nggak tahu pendapat kalian gimana masalah rasa burgernya. Mungkin ada yang udah pernah coba, cuman kalau di lidah gue sih agak kurang cocok ya. Tapi nama selera kan beda-beda ya. Komen di bawah makanan mana lagi masih gue cobain, komen aja. Pasti dan selalu gue baca, bosku ya. Klik tombol like, gunakan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-head. Pastikan ke tombol subscribe, tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau Bang Pen bisa upload video. Soalnya kita pulang, kita lanjut lagi nanti di video makan selanjutnya. Kalau kesini jangan lupa Instastory, tag ke gue, nanti bakal gue repost. Oke, jangan lupa untuk stay positif, stay awesome.